wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk pembelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Cynthia Akila, Hadir. Widya Alfariski, Hadir, Bu. Ahmad Iqbal. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memasuki pembelajaran, adakah yang masih ingat pembahasan pembelajaran kita minggu lalu? Ada, Bu, tentang akhlak terpuji. Ya, benar sekali, yaitu tentang akhlak terpuji. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan membahas kebalikan dari akhlak terpuji, yaitu Akhlak tercela. nah, betul sekali. Sebelum Ibu menjelaskan materi tentang akhlak tercela, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran kita dengan basmalah, semoga lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir pembelajaran. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, keluarkan buku dan alat tulis anak-anak ibu dan catat hal-hal yang penting yang ibu sampaikan ya. Baik, Bu. Baik, akhlak tercela yaitu sifat yang harus kita hindari. Salah satunya yaitu hubud dunia. Apa itu hubud dunia? Terlalu mencintai dunia, Bu. Nah, benar sekali, terlalu mencintai dunia. Nah, sekarang Ibu minta semua perhatikan PPT yang Ibu tampilkan di depan dan simak baik-baik penjelasan yang Ibu berikan ya. Baik, Bu. Yang pertama ialah hubud dunia. Adalah cinta dunia yang berlebihan. Hubud dunia adalah sumber kehancuran untuk umat. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan merugikan keimanan. Hubud dunia maksudnya yaitu mencintai dunia dan melupakan akhirat. Maksud dunia yang di sini yaitu segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat. Nah, penyebab-penyebab hubud dunia diantaranya yaitu yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama bukan sebagai sarana untuk mencari atau mencapai kehidupan di akhirat. Yang kedua ialah suka mengumpulkan harta dengan cara yang tidak halal, menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta itu. Yang ketiga ialah kikir, yang sering kita ketahui yaitu pelit. Yang keempat yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Yang kedua ialah hasad. Hasad adalah penyakit hati ketika seorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hasad menurut bahasa ialah dengki atau iri hati. Hasad menurut istilah ialah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang tersebut. Nah, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sama. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentu tidak sama. Ada yang dikenai berupa harta benda, ada yang dikaruniai berupa anak, kecerdasan, kecantikan, dan lain sebagainya. Nah, salah satu contohnya yaitu iri ketika teman mendapat nilai yang bagus, sedangkan kita tidak. Selanjutnya ialah ujub. Ujub yaitu suatu sifat yang membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan kepada diri secara berlebihan. Menurut Imam Al-Ghazali menuturkan bahwa perasaan ujub ini ialah kecintaan seseorang kepada suatu karunia dan merasa memiliki sendiri tanpa mengembalikan keterutamaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya yaitu
Salah satunya itu merasa bangga dengan diri sendiri karena bisa bangun setiap malam untuk salat tahajud dan merasa kagum dengan kecantikan dan ketampanan yang dimilikinya. Selanjutnya itu sombong atau takabur adalah membanggakan diri sendiri. Contohnya, salah satunya itu menganggap rendah orang yang memberikan masukan kepada kita karena mereka rendah dari kita. Atau contoh lainnya yaitu pamer sesuatu yang kita miliki. Nah, sombong adalah anak atau akar dari ujub. Jadi, ujub itu melahirkan sombong. Nah, perbedaan ujub dan sombong yaitu yang pertama, ujub itu tidak memerlukan orang lain, sedangkan sombong memerlukan orang lain sebagai perbandingannya. Terakhir ialah ria. Ria adalah memperlihatkan amal kebaikan kepada orang lain, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi niatnya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, contohnya yaitu menceritakan kebaikan kita kepada orang lain, seperti saya bersedekah kemarin 100 kali di masjid, atau ia sering ke masjid agar dibilang solehah oleh orang-orang lain. Baik, dari penjelasan itu tadi ada pertanyaan tentang akhlak tercela ini? Ada, Bu. Baik, kepada Cynthia. Baik, Bu. Saya akan bertanya, bagaimana caranya kita menghindari sifat sombong? Baik, nah sifat sombong bisa dihindari dengan selalu mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan mengingat bahwa semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan lain? Ada, Bu. Baik, Media. Lalu bagaimana dengan sifat ria, Bu? Nah, ria adalah melakukan sesuatu untuk dilihat orang lain. Seharusnya kita melakukan dalam beramal itu ikhlas agar kita tidak terjatuh ke dalam sifat ria tersebut. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk 5 kelompok yang membahas materi tentang akhlak tercela yang berbeda-beda. Kelompok 1 membahas tentang akhlak tercela yaitu hubud dunia. Kelompok 2 membahas tentang hasad. Kelompok 3 membahas tentang ujub. Kelompok 4 membahas tentang sombong. Kelompok 5 membahas tentang ria. Nah, setelah membagi kelompok, langsung memulai diskusinya ya. Nah, baik. Kepada kelompok 2 silahkan memaparkan hasil diskusinya. Baik, Bu. Setelah berdiskusi, kami menyimpulkan bahwa hasad adalah sifat yang bisa membuat kita tidak bahagia dan merusak persahabatan. Nah, bagus sekali. Mengapa kalian berpikir demikian? Karena pada saat kita iri pada orang lain, kita tidak bisa menikmati kebahagiaan kita sendiri. Tepat sekali. Ingat ya anak-anak bahwa kita harus selalu mendoakan kebaikan kepada orang lain agar kita terhindar dari sifat hasad tersebut. Setelah kita mempelajari materi kita hari ini, Ibu harap anak-anak Ibu dapat menghindari semua perbuatan akhlak tercela agar hidup kita lebih baik dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama semakin erat. Ibu akan memberikan tugas dan tugas ini dikerjakan di rumah ya, yaitu mencari 10 contoh akhlak tercela. Dan tugas ini dikumpulkan di minggu depan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Dan terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Semoga kita semua selalu terhindar dari akhlak tercela dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.